Selamat datang kembali di On My Bana Channel, tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan tips untuk hidup yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sedikit kontroversial, namun sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Yaitu, teknik manipulasi aku nggak butuh kamu. Mungkin kalian pernah mendengar atau bahkan mengalami situasi di mana seseorang menggunakan kalimat ini untuk memanipulasi orang lain. Apakah kalian penasaran bagaimana teknik ini bekerja, mengapa teknik ini digunakan, dan bagaimana cara menghadapinya? Jika iya, kalian berada di tempat yang tepat. Karena dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang teknik manipulasi, aku nggak butuh kamu. Kita akan mengupas tuntas bagaimana teknik ini digunakan, apa dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana cara menghadapinya agar kita tidak terjebak dalam permainan manipulasi ini. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu memahami dan mengetahui teknik manipulasi aku nggak butuh kamu ini dengan baik. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, siapkan diri kalian, ambil posisi yang nyaman, dan mari kita mulai videonya. 1. Pengertian manipulasi emosional. Sebelum kita membahas teknik spesifik, aku nggak butuh kamu, penting untuk memahami apa itu manipulasi emosional. Manipulasi emosional adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi atau mengontrol perasaan orang lain demi keuntungan pribadi. Manipulasi ini seringkali tidak disadari oleh korban dan bisa sangat merusak hubungan serta kesehatan mental. Manipulasi emosional bisa berbentuk berbagai perilaku, seperti mengancam, menyalahkan, merendahkan, atau menarik perhatian. Tujuan utamanya adalah untuk membuat korban merasa tidak berdaya, bersalah, atau tergantung pada pelaku manipulasi. Dengan memahami dasar-dasar manipulasi emosional, kita bisa lebih siap untuk mengenali dan menghadapinya. 2. Teknik, aku nggak butuh kamu. Teknik manipulasi, aku nggak butuh kamu, adalah salah satu bentuk manipulasi emosional yang sering digunakan dalam hubungan pribadi, baik itu hubungan asmara, persahabatan, atau bahkan hubungan kerja. Teknik ini melibatkan pernyataan atau tindakan yang membuat korban merasa tidak diinginkan atau tidak diperlukan. Pelaku manipulasi menggunakan teknik ini untuk menciptakan ketidaknyamanan emosional pada korban, dengan harapan bahwa korban akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari pelaku. Teknik ini bisa sangat efektif karena menyentuh perasaan terdalam manusia, yaitu kebutuhan untuk merasa diinginkan dan diterima. 3. Contoh kasus teknik, aku nggak butuh kamu. Mari kita lihat beberapa contoh kasus bagaimana teknik, aku nggak butuh kamu, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hubungan asmara. Dalam hubungan asmara, salah satu pasangan mungkin mengatakan, aku nggak butuh kamu. Aku bisa hidup tanpa kamu. Kalimat ini bisa membuat pasangan merasa tidak berharga dan berusaha lebih keras untuk mempertahankan hubungan. Begitu juga dalam hubungan persahabatan. Dalam persahabatan, seorang teman mungkin berkata, aku nggak butuh kamu untuk merasa bahagia. Ini bisa membuat teman tersebut merasa tidak penting dan mencoba lebih keras untuk menyenangkan atau membantu pelaku. Dalam lingkungan kerja teknik ini juga sering dilakukan. Misalnya seorang atasan mungkin berkata kepada bawahannya, aku nggak butuh kamu untuk menyelesaikan proyek ini. Hal ini bisa membuat karyawan merasa tidak diakui dan akan berusaha lebih keras untuk membuktikan diri. 4.
Dampak teknik, aku nggak butuh kamu. Teknik manipulasi ini bisa memiliki dampak yang signifikan pada korban. Beberapa dampak negatif yang bisa terjadi antara lain: menurunkan rasa percaya diri. Korban mungkin merasa tidak berharga atau tidak diinginkan, yang bisa mengurangi rasa percaya diri mereka. Ketergantungan emosional. Korban bisa menjadi lebih tergantung pada pelaku manipulasi, berusaha lebih keras untuk mendapatkan pengakuan atau persetujuan. Dampak selanjutnya adalah stres dan kecemasan. Perasaan tidak diinginkan atau tidak diperlukan bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Kemudian dampak yang terakhir bisa memicu terjadinya kerusakan hubungan. Teknik ini bisa merusak hubungan yang ada, baik itu hubungan asmara, persahabatan, atau hubungan kerja. 5. Mengapa orang menggunakan teknik ini? Setidaknya ada beberapa alasan mengapa seseorang menggunakan teknik "aku nggak butuh kamu". Beberapa di antaranya adalah, alasan utama adalah karena keinginan untuk mengontrol. Di mana pelaku mungkin ingin mengontrol atau mendominasi korban, sehingga membuat mereka merasa tidak berdaya atau ketergantungan. Kemudian alasan keamanan emosional. Beberapa pelaku mungkin merasa tidak aman secara emosional dan menggunakan teknik ini sebagai cara untuk melindungi diri atau menghindari penolakan dari korban. Alasan selanjutnya adalah kebiasaan atau pengalaman masa lalu. Beberapa orang mungkin belajar menggunakan teknik manipulasi ini dari pengalaman masa lalu atau dari lingkungan mereka. 6. Cara menghadapi teknik "aku nggak butuh kamu". Menghadapi manipulasi emosional bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk melindungi diri, yaitu: kenali tanda-tanda manipulasi. Langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda manipulasi. Jika kalian merasa seseorang sering membuat kalian merasa tidak diinginkan atau tidak diperlukan, itu bisa menjadi tanda manipulasi. Selanjutnya, jaga kepercayaan diri. Tetap jaga kepercayaan diri kalian. Ingatkan diri sendiri tentang nilai dan pentingnya diri kalian. Dan jangan biarkan pelaku manipulasi merendahkan harga diri kalian. Kemudian tetapkan batasan. Tetapkan batasan yang jelas dengan pelaku manipulasi. Jangan biarkan mereka mengontrol atau mendominasi kalian. Selanjutnya, komunikasi yang jelas. Jika memungkinkan, komunikasikan perasaan kalian dengan jelas kepada pelaku. Jelaskan bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan berdampak negatif pada kalian. Terakhir, cari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika kalian merasa kesulitan menghadapi manipulasi. 7. Membentuk hubungan yang sehat. Untuk menghindari manipulasi emosional, penting untuk membentuk hubungan yang sehat dan saling mendukung. Berikut beberapa tips untuk membentuk hubungan yang sehat, yaitu: tips pertama adalah komunikasi terbuka. Pastikan kalian memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur dengan orang-orang di sekitar kalian. Jangan ragu untuk berbicara tentang perasaan dan kebutuhan kalian. Tips berikutnya adalah saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Pastikan kalian merasa dihargai dan diterima dalam hubungan kalian. Tips berikutnya adalah dukungan emosional. Berikan dan terima dukungan emosional dari orang-orang di sekitar kalian. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung dan menguatkan. 8. Mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita bisa lebih baik dalam menghadapi manipulasi emosional dan membentuk hubungan yang sehat.
Beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan emosional antara lain yaitu: cara pertama adalah mengenali emosi. Pelajari cara mengenali dan memahami emosi kalian sendiri. Pahami apa yang membuat kalian merasa marah, sedih, bahagia, atau cemas. Cara berikutnya mengelola emosi. Belajar cara mengelola emosi dengan sehat. Misalnya, gunakan teknik relaksasi atau meditasi untuk mengatasi stres. Kemudian cara yang terakhir adalah empati. Kembangkan rasa empati dengan mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ini bisa membantu kalian membentuk hubungan yang lebih baik dan menghindari manipulasi. 9. Membaca buku dan sumber daya lain tentang manipulasi emosional. Ada banyak buku dan sumber daya lain yang bisa membantu kalian memahami dan menghadapi manipulasi emosional. Membaca buku atau mengikuti kursus tentang kecerdasan emosional, psikologi, atau hubungan bisa sangat bermanfaat. Beberapa buku yang bisa kalian baca antara lain: Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman, The Gift of Fear oleh Gavin de Becker, Boundaries, When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life oleh Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend. Dengan membaca buku dan sumber daya lain, kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan strategi yang lebih baik untuk menghadapi manipulasi emosional. 10. Tetap positif dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Terakhir, tetaplah positif dan fokus pada pertumbuhan pribadi kalian. Menghadapi manipulasi emosional bisa sangat menantang, tetapi dengan sikap positif dan tekad untuk tumbuh, kalian bisa mengatasi tantangan ini. Ingatlah bahwa kalian berhak untuk merasa dihargai dan diterima dalam setiap hubungan. Jangan biarkan manipulasi emosional merusak harga diri atau kesehatan mental kalian. Fokuslah pada tujuan dan pertumbuhan pribadi kalian, dan terus berusaha untuk membentuk hubungan yang sehat dan mendukung. Itulah penjelasan lengkap tentang teknik manipulasi, Aku Nggak Butuh Kamu. Ingatlah bahwa manipulasi emosional bisa sangat merusak. Tetapi dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, kita bisa menghadapi dan mengatasinya. Mengelola emosi, menjaga kepercayaan diri, dan membentuk hubungan yang sehat adalah kunci untuk menghindari manipulasi dan mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.